Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan sedikit podcast tentang perjalanan Bapak Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan ataupun perjalanan pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Selamat mendengarkan. Oke, untuk mengawali pertemuan ini kita akan membahas tentang pikiran kritis sebelum kemerdekaan. Transformasi sebelum kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara memperjuangkan pendidikan yang inklusif dan merdeka sebelum kemerdekaan. Ia mendirikan Sekolah Taman Siswa, sebuah sekolah yang menerima siswa dari berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial ataupun ekonomi. Ini merupakan langkah progresif yang dilakukan beliau sehingga menimbang Indonesia saat itu terbelah oleh ketidaksertaan kelas. Pendidikan di kala itu bergantung pada kaum penjajah. Pendidikan kolonial itu tidak dapat menjadikan kita manusia yang merdeka. Keadaan ini tidak akan lenyap jika hanya dilawan dengan pergerakan politik saja, tetapi juga harus diimbangi dan dilawan dengan pergerakan pendidikan yang akan menyebabkan benih hidup merdeka di kalangan dengan jalan pengajaran dan pendidikan nasional. Pendidikan nasional dapat menghindarkan dari kebodohan. Pendidikan yang ada pada kolonial tidak mencerdaskan, melainkan pendidikan yang diberikan oleh Belanda kepada masyarakat Indonesia bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia. Masyarakat Indonesia yang siap menjadi tenaga kerja yang diupah dengan gaji yang minim. Ini merupakan kelemahan dalam struktur pendidikan di masa kolonial Belanda. Tetapi pendidikan di kolonial ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Dimulai mereka bisa menghitung, membaca. Selain itu memberikan dampak positif seperti terbangunnya sebuah lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia yang dibangun oleh tokoh-tokoh pendidikan. Oke, para pendengar podcast berkaitan dengan pendidikan, selanjutnya kita akan mendengarkan transformasi pendidikan sesudah kemerdekaan. Singkat saja, setelah kemerdekaan, nilai-nilai transformasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan terus mempengaruhi pembangunan pendidikan di Indonesia. Prinsip-prinsip seperti pendidikan yang merdeka, berkeadilan, dan berbasis kebudayaan di Indonesia menjadi landasan pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan juga diarahkan pada tantangan implementasi. Meskipun upaya serius untuk mengaplikasikan prinsip Ki Hajar Dewantara, hal ini menjadi kelemahan hanya saja pada keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan kesenjangan pendidikan yang masih menjadi hambatan untuk mencapai tujuan pendidikan yang merdeka, berkualitas untuk semua masyarakat secara utuh dan menyeluruh. Penting diingat juga, transformasi yang dilakukan oleh beliau melibatkan berbagai faktor dan kritik dan perbaikan selalu diperlukan serta evaluasi sering dilakukan untuk menjaga kualitas sistem pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara tetap menjadi tokoh yang berpengaruh besar dalam sejarah pendidikan nasional Indonesia. Namun, tantangan masa depan yang sesuai dengan perkembangan zaman 4.0 ataupun 4.0 harus dihadapi dengan sikap kritis dan pemikiran kritis, serta bisa mencari solusi dan kreatif. Pendidikan semakin maju, maka pemikiran pun harus selalu di depan agar bisa memajukan dunia pendidikan yang ada di Indonesia, dan Indonesia pun menjadi merdeka, serta seluruh jajaran yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan pun bisa merdeka. Terima kasih banyak telah mendengarkan podcast singkat dari perjalanan Pak Ki Hajar Dewantara. Saya cukup